kepada Ibu untuk mewawancarai tentang pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Mohon maaf, Ibu dengan siapa, mengajar di mana? Nama Ibu Maya. Ibu mengajar di TK. Di TK Kartika, Pusdiklat Pasus Batu Jajar. Bagaimana tanggapan Ibu menanggapi pelajaran daring? Kalau untuk pembelajaran daring untuk saat ini sih dirasa untuk guru itu semuanya juga pasti dilema karena keterberatan orang tua juga sangat mempengaruhi di lapangan karena memang selama pembelajaran daring ini banyak kendala-kendala daripada orang tua dengan guru setelah kita melakukan pembelajaran daring. Kalau boleh tahu kendala dari siswa saat pelajaran daring itu seperti apa? Kendalanya sangat tidak semua orang tua itu dan tidak cukup juga memiliki wawasan untuk melakukan pembelajaran daring, apalagi melalui internet kan. Setelah itu kendalanya juga apalagi yang dihadapi oleh anak-anak TK tidak sama dengan anak-anak SD, SMP maupun SMA, karena kalau di TK itu sebetulnya kalau untuk pembelajaran daring kendalanya cukup sulit karena memang kalau untuk pendekatan ke anak-anak TK itu memang harus dengan cara pembelajaran tatap muka. Bagaimana cara Ibu mengatasi kendala-kendala tersebut? Kalau cara mengatasinya sih kalau di TK itu selama pembelajaran daring ini kita adakan pembelajaran secara home visit seminggu itu paling pertemuan seminggu 2 kali karena untuk selain daripada biar anak-anak tidak jenuh juga anak-anak TK itu tidak 100% mereka itu mau belajar secara daring. Jadi kita mensiasatinya dengan cara melakukan home visit selama 2 minggu sekali, pertemuan dengan anak-anak didik dengan tentunya dengan prokes yang memang cukup ketat karena mereka itu anak-anak. Baik Ibu, apakah fasilitas di sekolah sudah memadai dalam proses pembelajaran daring ini? Kalau di TK kami memang sebetulnya alhamdulillah sangat-sangat memadai untuk kita melakukan pembelajaran secara daring karena selain daripada kita melakukan kegiatan home visit juga kami melakukan pembelajaran itu secara daring melalui WhatsApp dan melalui Zoom meeting. Oh, jadi pakai Zoom meeting? Iya, sama. Itu berapa hari? Seminggu berapa kali? Seminggu sekali kalau untuk Zoom meeting. Kalau home visit 2 minggu sekali. Oh, baik. Apakah siswanya dapat mengikuti kelas online dengan baik? Kalau Zoom meeting? Iya. Kalau pada saat Zoom meeting karena memang anak TK tidak bisa melakukan dan mempraktikannya sendiri, jadi mereka didampingi dengan orang tuanya masing-masing. Selanjutnya, apa perbedaan yang dirasakan ketika mengajar secara daring dan tatap muka langsung? Kalau secara dari perbedaan, daring itu memang pembelajaran jarak jauh kan, jadi otomatis kami sebagai guru dan murid dan siswa itu tidak bisa melakukan tatap muka. Kalau untuk pembelajaran tatap muka itu poin penting yang memang bagus untuk anak-anak TK, untuk anak didik. Jadi kami sebagai guru dan anak TK kan bisa secara langsung bersosialisasi dengan anak-anak langsung, dan anak-anak pun bisa sosialisasi dengan teman-temannya karena kalau di TK itu kan mereka itu lebih banyak bermain daripada pembelajarannya. Bagaimana hasil belajar peserta didik selama menggunakan media pembelajaran daring? Kalau untuk hasil sebetulnya anak TK itu tidak bisa dibilang maksimal ataupun tidak. Jadi karena memang kalau anak TK itu kita lihat dari cara jadi kita lihat moodnya aja. Moodnya anak itu kalau memang dia tidak mau belajar, apalagi belajar di rumah, kadang-kadang mereka tidak selalu dipaksakan untuk selalu mengirimkan tugas. Tetapi kalau misalnya pembelajaran tatap muka,
otomatis mereka tetap bisa mengontrol mereka sendiri, karena kami sebagai guru bisa mengatasinya kalau selama belajar di sekolah. Kalau di rumah biasanya mamahnya selalu, orang tuanya selalu protes dan memang tidak bisa mengatasinya selama pembelajaran di rumah. Ya, intinya kalau misalnya guru mah tidak bisa digantikan gitu ya Bu ya. Ya. Apakah ada komunikasi dengan orang tua siswa pada saat pembelajaran daring? Kalau untuk komunikasi secara pribadi pasti ada, karena setiap kami ibu guru mengirimkan pembelajaran kepada anak-anak, otomatis setelah orang tua mengirimkan tugasnya, kami sebagai guru selalu menanyakan bagaimana anak-anak belajar di rumah, apa kendala mamahnya selama belajar di rumah. Tentu komunikasi itu tetap berjalan selama setiap hari, karena kami di TK itu pembelajaran dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Jadi komunikasi itu secara selama pembelajaran daring tetap terlaksana. Jadi gurunya lebih aktif untuk menanyakan kepada orang tua. Iya. Pastinya kalau misalnya lagi belajar daring gini, anak-anak pasti sudah mulai jenuh dan bosan ya. Kalau menurut Ibu, solusinya bagaimana agar belajar itu menyenangkan gitu bagi anak-anak? Kalau untuk saat ini kami sebagai guru TK berusaha sangat untuk memberikan pembelajaran yang sangat menyenangkan untuk anak-anak. Jadi kami kalau misalnya mengirimkan pembelajaran itu pasti dengan cara mengirimkan video, berbentuk video. Jadi kami guru TK membuat video yang cukup menarik biar anak-anak itu mau menonton. Minimal anak-anak mau menonton walaupun mereka kadang-kadang di lapangan tidak mau mengerjakan. Tapi kalau misalnya kita membuat video yang menyenangkan, itu otomatis untuk merangsang anak-anak juga untuk mau mengikuti. Kalau bentuk videonya kalau boleh tahu dari animasi seperti itu? Iya. Ibu kalau misalnya pengiriman tugasnya apa dibatasi? Kalau untuk di TK karena memang selama pandemi ini harus melalui pengiriman secara daring, jadi kami mensiasati karena memang tidak semua orang tua itu ada di rumah, ada yang bekerja kan, jadi sekarang ibu guru selalu on time sampai jam 9 malam batas waktunya. Ya, 9 malam. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Bu ya. Iya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Nia Indira Mulia. Saya dari Ibu Siliwangi. Ini sedang PKM. Mohon izin untuk mewawancarai tentang pembelajaran daring di sekolah pada masa pandemi. Mohon maaf sebelumnya, Ibu dengan siapa? Nama saya Siti Mulyana, Mengajar di SMP 2 Batu Jajar. kalau boleh tahu mata pelajaran apa ya Bu? Seni budaya. Seni budaya. Baik, bagaimana tanggapan Ibu menanggapi pelajaran daring sekarang? Pelajaran dari sekarang cukup lumayan bagus untuk saya dan siswanya, karena dengan online ini atau dengan daring ini siswa dapat mengetahui aplikasi pembelajaran mengenai online. Karena kalau misalnya di sekolahnya kan langsung tatap muka, jarang menggunakan handphone mungkin ya. Iya. Baik, kalau misalnya online seperti ini tentunya pasti ada kendala ya Bu dari siswa. Kalau boleh tahu kendalanya apa saja? Untuk online, kendala untuk online berarti yang pertama siswa sebagian mempunyai HP, sebagian lagi kan tidak. Kemudian juga kalau yang punya HP, kendalanya wifi-nya atau kuotanya itu tidak mencukupi. Kemudian lagi pemahaman dalam tugas juga tidak semuanya bisa. Menurut Ibu solusinya harus bagaimana? Solusinya paling siswa bisa dibagi dua antara daring dan luring. Yang menggunakan HP berarti daring, yang tidak mempunyai HP berarti dengan cara luring. Cara langsung tatap muka. Tatap muka. Apakah fasilitas di sekolah sudah memadai? Sedikit ya, hanya wifi saja yang disediakan.
sebagian ada yang mengikuti dengan baik, sebagian tidak, karena tidak bisa mengontrol antara guru dengan siswa. Perbedaannya pasti ada ya Bu ya, perbedaan tatap muka dengan online itu seperti apa? Perbedaannya kalau misalkan online tatap mukanya atau mengenal siswanya tidak bisa, kemudian kemampuan siswa juga tidak diketahui secara langsung. Jadi itu kan bisa juga dibantu sama orang tuanya. Kalau tatap muka tiap hari kan ketemu sama anak dan kemampuan anak pun akan terlihat. Kalau misalkan dari seperti ini, aplikasi apa yang digunakan oleh Ibu? YouTube, kemudian lagi blog, kemudian lagi WA dan GCR dan Google Classroom. Bagaimana hasil belajar peserta didik selama pembelajaran online tersebut? Apa maksudnya? Hasil belajar peserta Hasil belajar peserta didik, hasilnya lumayan, ada yang baik, ada yang kurang juga. Yang baik ya bisa mengikuti berarti ya. Iya, yang baik mungkin ada yang nggak mengikuti. Berarti mengikuti. Di masa pandemi sekarang dan lakukan daring, bagaimana cara seorang guru mengontrol sikap dan perilaku siswa? Paling dengan cara mengumpulkan tugasnya melalui WA, cara membuat pertanyaan atau sanggahan dari siswa, itu yang dilihat mungkin. Oh, kalau misalnya siswanya aktif pasti suka ada WA gitu. Ya. Menurut Ibu solusinya kalau misalnya biar belajar menyenangkan itu bagaimana? Ya, pertama berarti guru harus memberikan materi yang lebih menarik untuk siswa. Contohnya tugas tidak terlalu banyak, simpel tapi berisi. Kemudian lagi membuat game-game yang bisa diikuti oleh siswa. Kalau misalnya ngumpulin tugasnya, Ngumpulin tugas, kalau yang punya HP berarti kan secara online dengan WA atau GCR. Tapi kalau yang luring berarti tatap muka atau datang ke sekolah secara berkala atau ya tidak selalu semuanya yang harus kedatang ke sekolah. kalau pengiriman tugasnya dibatasi atau tidak? Tugas-tugas yang dalam pengumpulan itu ada yang dibatasi dan tidak, ya, karena yang dibatasi berarti secara langsung siswa mengumpulkan dengan cara voice note atau dengan dengan video call. Tapi kalau yang tidak dibatasi berarti itu adalah tugas yang membutuhkan waktu lama untuk pengerjaannya gitu. Jadi intinya emang beda itu kalau misalnya daring sama tatap muka yang jauh berbeda. Iya, pasti. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak salah. Assalamualaikum.